yang diberkati oleh Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan hari ini. Tuhan berikan kita ke waktu yang cukup luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersama-sama menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan memberi kita nafas kehidupan untuk kita boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Hari yang berbahagia ini, kembali kita akan bersama-sama menikmati berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dengan firman Tuhan dan jelajah Alkitab. Pada saat ini, jelajah Alkitab kita masuk pada seri yang ke-316. Kita bersyukur Tuhan akan menolong kita dalam memahami setiap firman yang Tuhan catat di dalam Alkitab. Sebelum kita masuk dalam jelajah Alkitab, kita kembali akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-19 dengan judul perikop di atas adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Samaria yang bernama Sikral adalah dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya selain pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya yang menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ayat ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada jelajah Alkitab Perjanjian Baru serinya yang ke-316. Yang pagi hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Galilea dan meninggalkan Yudea. Ia harus melewati daerah Samaria. Di Yudea, para murid membaptis orang yang percaya kepada Yesus
sedangkan Yesus sendiri tidak membaptis orang. Samaria itu adalah tanah yang dulu diberikan kepada Manase dan Efraim, atau biasa dikenal dengan wilayah Yusuf. Samaria terletak di Israel Utara. Mereka pernah dijajah oleh Asyur dan banyak orang Samaria dibawa ke Asyur. Lalu mereka kembali dan mendirikan kota Samaria. Tetapi orang-orang Yahudi lain menuduh bahwa orang Samaria bukan lagi orang Yahudi asli, karena sudah dianggap melaksanakan pernikahan campuran dengan orang-orang Asyur, atau saat ini kita kenal dengan orang Syria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria dianggap hina karena mereka tidak murni lagi sebagai orang Yahudi. Di Samaria itu ada sumur yang dikenal sebagai sumur Yakub. Tadi kita baca di ayat Alkitab tadi. Yesus beristirahat sebentar dan duduk di pinggir sumur Yakub tersebut. Kemudian datanglah perempuan Samaria yang hendak menimba air. Ketika melihat perempuan Samaria tersebut, Yesus meminta minum. Menurut perempuan Samaria, tidak wajar kalau ada seorang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria. Diterangkan bahwa memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus kemudian menjawab kepada perempuan itu, dan jawaban itu juga penting untuk kita ketahui. Jika kita tahu dan mengerti tentang kasih karunia itu sedang berada di hadapannya, maka perempuan Samaria itu dan kita juga akan menerima air hidup itu. Pernyataan Tuhan Yesus itu tentu susah dipahami oleh perempuan Samaria tersebut, karena perempuan Samaria itu menganggap bahwa pernyataan Tuhan Yesus itu hanya secara jasmani atau secara lahiriah, bukan dijelaskan secara rohani. Perempuan Samaria itu juga membanggakan sumur yang diwariskan oleh Yakub. Nah, Yakub sayang dengan Yusuf, dan orang-orang Samaria adalah keturunan Manase dan Efraim. Pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria tersebut berlanjut. Bahkan Tuhan Yesus tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuhan Yesus menjelaskan semua karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Yesus tidak mau orang yang berdosa terus berbuat dosa. Tuhan menginginkan ada perubahan di dalam kehidupannya. Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Itu pun jika kita mau bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus tidak bisa tidak bahwa mereka harus mengakui semua dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Tuhan Yesus membuat perempuan Samaria tertarik dengan air kehidupan yang bisa mengubah hidupnya. Ketika Tuhan Yesus membuka semua dosa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu, akhirnya perempuan Samaria itu sadar bahwa yang ada di depannya pada saat itu bukanlah orang sembarangan. Perempuan Samaria itu sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat. Pada waktu dia belum tahu dengan benar siapa yang berada di depannya, tetapi dia mulai tahu bahwa dia berhadapan dengan orang yang tahu akan segala sesuatu yang tersembunyi, dan dia belum pernah bertemu dengan orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan ingin mengubah cara pandang, ingin mengubah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Dan ini berlaku untuk kita, untuk saya dan juga saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengubahkan
setiap kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menghapus segala dosa-dosa kita kalau kita percaya dan mau bertobat di hadapan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita semakin mengerti dan memahami tentang sebuah kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sampai bertemu kembali pada seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.